dari rekan kita di Mesir ya, bagaimana kita bisa mendapatkan calon-calon anggota DPR itu yang berkualitas, baik kapasitas, integritas, dan lain-lainnya. Monggo silakan. Mungkin saya mulai dari Bang Fadlizon dulu, mau menanggapi pertanyaan yang mana? Terima kasih, Silakan Bang. Cak Longki. Saya nanti mohon maaf ya, setelah ini mungkin harus ada pertemuan lain. Jadi saya jawab beberapa pertanyaan ini. Pertama memang soal rekrutmen. Rekrutmen ini sangat tergantung lagi kepada partai politik kan. Ada yang mencalonkan misalnya dalam proses rekrutmen legislatif, ada yang rekrutmennya itu bebas. Maksudnya bebas itu dari luar calon-calon yang terbaik dan juga dari kader-kader. Nah, saya kira kalau misalnya partai politik itu memberikan keleluasan pada calon-calon yang baik dan kemudian mereka terpilih, ini akan luar biasa. Gitu. Tapi ada partai politik yang strict, dia hanya kepada kader-kadernya mereka saja. Saya kira di sini ruangnya itu tidak terlalu banyak, sangat tergantung sekali lagi kepada partai politik di dalam proses rekrutmen. Begitu juga untuk calon presiden, calon gubernur, calon bupati, wali kota, saya kira hampir sama prosesnya itu. Di situ ada persoalan, terutama mencari kader-kader yang terbaik ya. Lalu memang juga demokrasi kita belakangan ini kan semakin mahal. Jadi expensive democracy gitu loh. Kalau Pak Riza Ramli kan memang tajam sekali mengatakan ini criminal democracy gitu ya. Tetapi saya kira memang ada satu realitas juga. Demokrasi itu tidak mudah. Dan demokrasi itu juga memerlukan biaya. Nah, bagaimana pembiayaannya? Political financing yang ada sekarang itu kan sudah dilakukan. Misalnya per satu suara itu dihitung kalau tidak salah harganya 1000 rupiah gitu ya. Dulu di awal Pak Jokowi itu diturunkan hanya tinggal 100. Di zaman Pak SBY juga pernah 1000. Jadi 1000 di zaman Pak SBY, kemudian 100, baru kemarin nambah lagi jadi 1000. Nah, artinya perolehan suara dari partai itu misalnya partai saya Gerindra 17,5 juta misalnya gitu ya. Nah, 17,5 juta itu kali 1000, kira-kira begitu. Padahal biaya partai politik itu juga perlu dipikirkan dari mana partai politik mendapatkan biaya. Karena tidak boleh berusaha, tidak boleh mempunyai kegiatan-kegiatan usaha. Lain dengan partai politik di tahun 50-an. Di tahun 50-an partai politik boleh berusaha. Mereka boleh punya pom bensin, mereka boleh punya perkebunan, lisensi ini, lisensi itu gitu ya. Nah, partai politik sekarang kan tidak boleh karena memang ada konflik of interest di situ dan saya kira itu yang dijaga. Oleh karena itu praktek-praktek untuk mendapatkan donasi termasuk dalam pilkada yang seringkali disebut sebagai mahar itu sulit dihindari karena perlu ada biaya-biaya politik yang asal-usulnya tidak tahu dari mana gitu loh. Nah, ini yang menurut saya membuat demokrasi kita ini menjadi semakin mahal. Begitu juga praktek-praktek memberikan amplop, memberikan ini vote buying ya istilahnya itu ketika pemilu legislatif atau pemilu-pemilu lain, bahkan di dalam pilkades gitu ya. Ini juga menjadi praktek yang dianggap sudah lazim. Ini yang menurut saya juga berbahaya. Nah, oleh karena itu perlu dipikirkan satu political financing, ya salah satunya sebetulnya dibiayai oleh APBN kita. Nah, APBN kita sebenarnya kalau membiayai partai politik itu nggak terlalu besar, tetapi kan ide ini dianggap nanti pasti ide yang tidak populer. Kalau misalnya 10.000 rupiah atau 5.000 rupiah per suara saja, saya kira angkanya kecil, tetapi harus di stop lah politik-politik yang seperti itu yang membuat biaya politik menjadi mahal. Akhirnya kompetisi demokrasi ini adalah permainan orang kaya atau orang-orang yang punya uang atau orang-orang yang punya cupong gitu ya. Jadi karena dia permainan orang-orang yang punya cupong, sulit kita mendapatkan orang-orang terbaik. Karena orang-orang terbaik itu belum tentu punya uang, punya networking, ada misalnya ahli-ahli di bidang tertentu, belum tentu masuk dia. Dalam untuk menjadi calon saja belum tentu masuk ya. Apalagi kemudian untuk terpilih. Jadi di sini menurut saya problem rekrutmen itu dimulai
dari persoalan-persoalan yang membuat demokrasi kita makin mahal. Oleh karena itu demokrasi kita harus dibikin murah, dan bagi setiap orang juga mempunyai akses yang sama di dalam kompetisi demokrasi ini. Barulah kita mempunyai orang-orang yang baik. Karena semakin banyak orang baik misalnya di parlemen, maka parlemennya wajahnya menjadi baik gitu. Semakin banyak orang yang punya niat jahat, ya tentu akhirnya keputusan-keputusannya juga dianggap tidak berpihak pada rakyat. Lalu kalau Pak Agus Maksum nih kawan lama saya nih, dia udah tahu banget lah DPT itu seperti apa bobroknya gitu. Nah, tetapi kan menurut saya kebobrokan DPT ini memang disengaja seperti itu, ya. Karena kalau DPT-nya bagus, tidak ada lagi ruang permainan. Jadi harus dibikin DPT-nya itu nggak jelas gitu loh. Nah, ketidakjelasan inilah yang membuat kemudian ada ruang untuk bermain. Jadi memang menurut saya bukan kita tidak ada keinginan, memang mereka tidak ingin DPT ini jelas. Jadi kejelasan itu, ketertiban, keteraturan itu membuat orang tidak bisa bermain. Oleh karena itu, saya kira termasuk pemilu yang akan datang, mungkin DPT-nya juga dibikin tidak jelas, ya supaya ada ruang permainan. Karena tidak masuk akal negara seperti Indonesia sudah 75 tahun merdeka di era digital dan revolusi informasi seperti ini tidak mampu untuk membuat satu DPT dan identity card, single identity number yang di Amerika sudah puluhan tahun yang lalu ya, seperti social security number itu. Kan impossible gitu ya. Jadi memang ada yang menginginkan nih semuanya tidak jelas. Nah, sehingga nanti bisa ada suara-suara hantu, bisa jutaan, puluhan juta gitu masuk di situ. Orang-orang yang udah meninggal atau orang-orang namanya fiktif. Jadi memang saya kira ada kesengajaan dari oligarki yang berkuasa ini, the invisible hand, ya, untuk menciptakan ketidakjelasan termasuk dalam soal DPT. Nah, bagaimana cara menjelaskan ya? Memang ini perjuangan panjang menurut saya, tidak bisa sekali waktu ya. Kita memang ujungnya harus mempunyai pemimpin yang benar. Nah, dari pemimpin yang benar baru kita membereskan ke bawah. Kemudian Saudara Fahrul Roji soal DPR, syarat-syarat. Ada itu Lemhanas, kita ikut Lemhanas semua dan sebagainya. Dan saya kok sangat yakin sebenarnya banyak anggota DPR juga punya kapasitas, kapabilitas. Tetapi mereka juga dibatasi oleh garis partai tadi. Nah, karena mereka dibatasi oleh garis partai, kecuali hal-hal yang dianggap tidak terlalu kontroversial. Coba lihat di beberapa komisi, kan cukup banyak debat-debat yang keras dan bagus gitu kepada pihak pemerintah. Nah, itu tidak ada persinggungan dengan kepentingan partai. Tetapi kalau ada yang persinggungan dengan kepentingan partai, akhirnya ya harus tegak lurus lah menjalankan apa yang menjadi garis itu. Nah, tapi kalau tidak ada persinggungan itu, saya kira banyak kok, saya kira teman-teman di DPR itu yang mempunyai kapasitas dan keahlian di bidang itu dan cukup berani gitu untuk menyampaikan apa yang menjadi concern masyarakat. Tapi lagi-lagi ketika dia masuk pada kepentingan yang lebih besar dan itu diputuskan oleh oligarki kepentingan partai politik semua secara keseluruhan dengan pemerintah, ya akhirnya itulah yang akan jalan. Jadi kita memang menurut saya harus keluar dari satu vicious circle ya, lingkaran setan ini, supaya tidak lagi menjadikan DPR seperti yang di masa lalu sekedar stempel saja dari pemerintah. Itu menurut saya sangat berbahaya. Lalu PAW, saya kira sama dengan pertanyaan dari Saudara Heri juga terakhir ini, tidak bisa dari apakah bisa di PAW dari luar ya, tidak memungkinkan undang-undang itu karena tidak ada mekanismenya, misalnya masyarakat, karena masyarakat yang memilih juga kita tidak tahu siapa yang memilih A, yang memilih B, yang memilih C, kemudian bagaimana? Ya satu-satunya jalan ya ada pemilu. Ketika pemilu itulah calon itu, kalau misalnya dia track recordnya kurang baik ya jangan dipilih. Kalau dia track recordnya bagus ya pilihlah calon itu. Nah, jadi saya kira mekanismenya hanya di sana, jadi tidak bisa mengganti melalui sebuah petisi atau yang lain juga impossible gitu ya. Sulit untuk dilakukan karena
pembuktian, mekanisme siapa yang memilih, kan memilih itu rahasia. Dia nggak bisa ngaku-ngaku, oh saya dulu pilih Anda, sekarang saya cabut hak saya. Bagaimana membuktikannya? Bahwa dia memilih, kan nggak ada buktinya. Nah, kalau ada kecenderungan di setiap partai politik itu ada PAW atau perjanjian, memang itu mekanisme internal yang seharusnya tidak boleh terjadi menurut undang-undang. Tetapi karena diperlakukan secara personal, dia akhirnya harus mengundurkan diri pada setengah jalan jabatan, kemudian yang berikutnya masuk, biasanya itu bagian dari kompromi ketika terjadi perselisihan internal di dalam partai politik itu di daerah pemilihan itu gitu ya. Jadi mereka semacam ada kesepakatan bersama gitu. Itu sulit untuk dihindari. Dan itu sudah menjadi praktek juga yang lalu-lalu seperti itu. Mungkin karena suaranya beda tipis, atau sebenarnya si A yang menang, tetapi si B yang kemudian di ujung penghitungan dia yang dapat, kemudian terjadi perselisihan, lalu mahkamah partainya mengatakan ya sudahlah dibagi dua saja, nanti separuh-separuh. Itu menurut saya juga sebenarnya agak aneh gitu. Tetapi itu praktek yang faktual juga terjadi di lapangan. Ya mudah-mudahan, saya kira PR kita soal demokrasi ini masih panjang gitu ya. Karena sangat tergantung pada mereka yang berkuasa dalam tanda petik. Ya sebenarnya presiden, kalau mau beres ini presidennya, saya kira harus kita berikan masukan mengenai legacy, mengenai demokrasi ini. Toh Pak Jokowi juga tidak akan running lagi. Jadi kalau ada masukan-masukan seperti itu, saya kira harusnya bisa menjadi warisan yang baik. Karena warisan-warisan yang lain mungkin sulit untuk ya dengan situasi sekarang, pandemi, ekonomi dan sebagainya. Ya mungkin warisan demokrasi ini paling tidak bisa menjadi kenang-kenangan yang baik lah untuk beliau gitu. Ini yang menurut saya harus diyakinkan ya. Jadi saya melihat lebih optimistik kalau kita bisa meyakinkan kepada presiden untuk menggagas sebuah format demokrasi yang lebih baik ke depan. Walaupun di masanya dia tidak terjadi, tetapi dia bisa menjadi legasinya. Saya kira demikian. Saya mohon maaf nih harus pamit. Ada pertemuan lagi. Terima kasih. Terima kasih Bang Fadlizon. Pak Fadli, kita kasih closing statement supaya kita ada semacam sebelum. Ya itu. Ya itu tadi. PR kita masih panjang. Bagaimana demokrasi kita ini harus bisa menjadi permainan seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya permainan segelintir orang atau sekedar partai politik saja. Nah, di situ menurut saya kita perlu ahli-ahli seperti Pak Refli Harun untuk memberikan masukan-masukan, mungkin white paper lah, dengan diskusi yang lebih luas lagi cakupannya, karena ini kan baru ekses saja dari sistem itu ya, presidential threshold, PAW atau KPU itu kan hanya beberapa instrumen, padahal instrumen yang lebih luas ini lebih besar. Saya kira ini perlu ada pendalaman secara sistemik dan secara teknisnya. Terima kasih Pak Lengki, Pak Tata, Pak Kris Komari, dan Refli dan juga kawan-kawan. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Silahkan. Refli ingin menyampaikan sesuatu atas pertanyaan-pertanyaan tadi yang sudah dijawab oleh Bung Fadli, silakan. Ya, kalau tidak diizinkan saya tidak akan jawab. Izinkan. Oh, diizinkan. Jadi begini, saya ingin memulai dari mana kita akan menyelesaikan persoalan ini ya. Jalannya itu kemana dulu? Apa yang disampaikan tadi kan sebenarnya serpihan-serpihan dari sebuah fenomena yang global, yang besar di Indonesia ini, bahwa negara ini kok sepertinya tidak pada track yang benar, tidak pada on the right track, tapi wrong track, wrong direction. Karena itulah kemudian kita pastikan dulu kita berada pada track yang betul. Kalau kita bicara track yang betul itu, kita lihat besar-besarannya. Track politik, ya demokrasi, track hukum, track ekonomi misalnya. 3 besar itu, paling tidak. Kita harus evaluasi di mana persoalannya.
Nah, akhirnya jawaban saya adalah masalah yang paling utama adalah leadership, kepemimpinan ya. Jadi kepemimpinan Pak Jokowi ini, saya ingat tuh kata-kata Salim Said ya, saya modifikasi sedikit. Ada 2 kekurangannya, yaitu wibawa dan kemudian juga wawasan. Ketika dia kurang wibawa, maka dia memerlukan orang lain yang memperkuat dia untuk memperkuat kewibawaan itu. Dan orang lain yang ikut andil dalam memperkuat kewibawaan itu dia punya vested interest. Vested interest itulah yang kemudian membuat direction negara ini jadi tidak kepada rakyat banyak, tapi kepada kepentingan-kepentingan oligarki di sekitar kekuasaan itu. Kekurangan wawasan menyebabkan hal-hal yang seperti ini berat disampaikan ke Pak Jokowi, ya kan? Karena Pak Jokowi itu adalah orang yang konkret. Barangkali dia akan paham, sangat punya imajinasi, ya, passion mengenai katakanlah pembangunan ekonomi. Tapi kalau dia bicara tentang presidensial threshold, mungkin dia nggak tertarik, jangan-jangan, ya, bagaimana demokratisasi internal partai politik, karena dia bukan bagian dari itu di sejarah hidupnya. Jadi dia nggak ada kaitannya, tidak merasa bahwa bukan itu. Tapi kalau dia ngomong kita bangun jembatan, bangun pelabuhan, bangun jalan tol, bagaimana kemudian lumbung pangan, mungkin dia masih akan. Nah, itu persoalan kita karena kita akhirnya tidak merekrut primus inter pares, orang yang terbaik di antara kita untuk menjadi pemimpin kita karena gara-gara ada presidensial threshold. Kendati demikian kan kita harus selalu berharap dan berpikir positif bahwa ada orang-orang baik yang bisa membisikkan kepada Presiden Jokowi tentang bagaimana kebaikan negeri ini untuk kedepannya. Pak Jokowi kan Bapak tidak perlu lagi mencalonkan diri sebagai Presiden 2024. Tapi jangan salah, pemimpin-pemimpin terdahulu mencontohkan kepada kita, rupanya menjadi post power syndrome itu tidak enak, kira-kira begitu. Jadi sudah menjadi presiden sebagai puncak karir tertingginya, tetap saja cawe-cawe di partai politik. Bahkan menjadi bagian dari contoh partai politik yang tidak demokratis. Terjadi kepada Presiden Megawati, ya, terjadi pada Presiden SBY, ya, terjadi pada calon Presiden Prabowo, dan hal seperti itu menunjukkan bahwa Pak Jokowi mungkin berpikir, pasca saya tidak lagi menjabat, saya ini apa? Ngapain saya? Usia saya masih muda, kelahiran 62 ya. Kelahiran 62, tahun 2024, baru usia 62 tahun. Harus pensiun dari semuanya karena sudah paripurna jabatan tertinggi, tidak mungkin jadi apa-apa. Karena itu kemudian dia menyiapkan dinasti politiknya. Ada Bobi Nasution, menantunya, dan yang terpenting anaknya. Dan mungkin juga dia akan melirik partai politik untuk dia pimpin atau untuk menjadi Dewan Suro dan lain sebagainya. Dan mungkin dia tidak akan masuk ke PDIP karena PDIP kan bukan darah biru di sana misalnya. Jadi ada persoalan seperti itu. Kalau legacy itu yang dia pikirkan, maka direction-nya itu makin kacau. Tapi kalau legacy kebaikan, mungkin dia enlighten, ya kan, mendapatkan pencerahan, mendapatkan cahaya ilahi dan lain sebagainya, mungkin saja dia akan menurunkan hal-hal yang baik, legacy terbaik. Ekonomi agak hancur saat ini, tapi kemudian sedikit demi sedikit politik membaik misalnya. Tapi saya merasa bahwa negara kita makin otoriter. Orang-orang kritis itu selalu diincar untuk dipenjarakan, kan kira-kira begitu. Jadi justru pada zaman Presiden Jokowi inilah adanya pelemahan demokrasi. Sejak 2016 demokrasi kita tidak terbuka, kita partly free, ya, negara yang bebas separuh. Kemudian ada penghancuran KPK, misalnya harapan bagi tegaknya rule of law, tegaknya negara hukum kita, ya, tegaknya pesan konstitusional untuk mensejahterakan rakyat. Justru terjadi penghancuran sekarang. Lalu oligarki yang makin meruyak. Terakhir Undang-Undang Minerba misalnya. Karena itu, ya saya berdoa saja ada orang baik di seputar Presiden Jokowi yang mau membisikkan hal-hal baik pada Presiden Jokowi. Salah satunya adalah mengenai penghapusan presidensial threshold. Tadi Bung Fadli benar, ya, benar tracknya maksudnya. Ngomong ke presiden mengenai presidensial threshold akan selesai dengan asumsi dia punya concern, punya passion untuk ke situ, dan dia
fully control terhadap politik Indonesia. Jangan-jangan dia tidak fully control lagi, yang kontrol orang lain. Karena itu pembicaraan presidensial threshold itu bukan, Pak, ini bukan urusan you sebagai presiden, tapi urusan kami. Oligarki ini, elit-elit partai politik. Nah, ini yang kemudian menurut saya akhirnya presiden akan senantiasa terbelenggu dan tidak dianggap dalam pembicaraan mengenai pembangunan demokrasi yang baik ini. Saya ingin berusaha menjawab sedikit secara sepintas saja mengenai talent pool tadi. Sebenarnya kita tidak perlu bicara talent pool kalau demokratisasi internal partai politik itu berjalan secara baik. Artinya ada sirkulasi elit di partai politik yang sehat. Kita dua saja. Kalau ada sirkulasi elit brutal, tapi selebihnya adalah sifatnya bukan lagi oligarkis, tapi sudah individual. Jadi sudah otoriter juga partai politik. Maka partai politiknya dua jenis saja. Partai politik yang kepemimpinannya tergantung pemilik partainya, ya saya katakan ownernya ya, itu PDIP kan, tergantung Bu Mega, Gerindra tergantung Pak Prabowo, Nasdem tergantung Surya Paloh, kemudian Demokrat tergantung SBY. Atau partai politik setiap pemilihan ketua pasti berantem dan brutal dan melibatkan uang banyak. Itulah Golkar sekarang, P3 sekarang, lalu kemudian ya PAN juga kan begitu. Partai yang relatif tidak terlalu ribut pergantiannya, walaupun elitis dan oligarkis juga adalah PKS. PKS kita tidak pernah mendengar ribut ya, tapi mungkin elitis oligarkis. Jadi dia hanya circle elit tertentu yang bisa menentukan kepemimpinan partai politik. Tapi relatif lumayan lah dibandingkan yang brutal atau one person show tadi. Nah, karena itu kemudian harus ada demokratisasi internal, tapi kita nggak bisa hanya ide yang tidak bisa dikakikan. Cara mengkakikan ide tersebut, misalnya membatasi masa jabatan ketua umum partai politik. Pasti ide ini akan ditolak, tapi banyak sekali ide yang ditolak, tapi karena desakan masyarakat, kemudian dia satu demi satu bisa diterima. Jadi tidak boleh ketua umum partai politik menjabat selama misalnya lebih dari 2 periode satu. Kedua, ketua umum partai politik tidak boleh menjabat jabatan kenegaraan setingkat menteri misalnya atau ketua lembaga misalnya, kecuali dia harus menanggalkan jabatan ketua umumnya misalnya. Karena itu kita akan menyaksikan bahwa menteri tidak ada yang menjadi dari ketua umum partai politik. Lalu ketika mengusulkan calon anggota DPR, harus ada yang namanya istilahnya konvensi partai politik, mulai dari tingkat ranting, tingkat cabang, kemudian tingkat provinsi, kabupaten kota, provinsi sampai nasional. Seperti yang saya lihat di Afrika Selatan misalnya. Jadi ada dokumen-dokumen itu bahwa mereka tuh terpilih melalui sebuah proses. Masih banyak sesungguhnya ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian untuk melakukan demokratisasi internal partai politik, tapi intinya adalah ada keinginan dan niat baik saja. Dan yang paling sulit adalah keinginan dan niat baik itu. Karena perubahan-perubahan demokratisasi partai politik itu akan menyebabkan orang-orang elit itu terjungkal dan dia tidak mau, ya. Demokratisasi partai politik di PDIP akan menyebabkan Megawati kehilangan tajinya untuk menguasai partai secara individual. Begitu juga Surya Paloh, kemudian Prabowo, lalu kemudian SBY, dan lain sebagainya. Kemudian, Pak, soal pembiayaan, saya setuju. Sebenarnya begini, untuk mengurangi korupsi partai politik, negara membiayai kampanye itu. Rizal Ramli pernah mengatakan butuh berapa triliun dan dia merasa bahwa itu bisa dibiayai negara. Yang penting adalah regulasinya ketat. Ketatnya regulasi ini bisa kita buat bagaimana setelah dibiayai itu tidak ada lagi yang namanya colongan-colongan. Nah, itu lagi-lagi niat. Artinya begini, Anda sudah dijamin bahwa Anda akan kampanye dengan biaya negara. Karena itu Anda tidak perlu fundraising lagi, karena not necessary lagi. Tapi masalahnya adalah di Indonesia ini, orang fundraising itu 1/3 buat partai politik, 2/3 untuk kantong sendiri. Nah, kelakuan kantong sendiri inilah yang kemudian tidak bisa kita atasi hanya dengan memberikan pembiayaan partai politik.
karena kelakuan nyolongnya tetap, kira-kira begitu. Ya paling gampang kita menunjuk orang, cuman kan ada pencemaran nama baik nanti kira-kira ya. Karena orang-orang tersebut bisa diancam setiap saat. Kamu kalau nggak dukung ini kan saya tahu kamu banyak kasusnya dan lain sebagainya. Dan itu antara elit bisa saling mengancam seperti itu. Saya diceritakan banyak oleh Rizal Ramli misalnya. Nah, jadi intinya adalah adakah political will. Mengenai lembaga bangsa tadi dari Pak Agus Maksum, gini, saya khawatir pendekatan kita selalu instrumental ya, bahwa dengan membuat lembaga masalah selesai. Enggak menurut saya. Sama seperti menyelesaikan masalah Pancasila dengan membuat BPIP, itu enggak selesai. Seolah-olah kalau ada BPIP selesailah masalah cebong dan kampret ya dan lain sebagainya. Enggak. Nambah masalah. Kenapa? Nambah masalah. Biaya banyak, masalah tambah banyak. Karena masalah intinya tidak diselesaikan. Ya, masalah intinya itu kalau dalam bidang politik adalah terletak di partai politik yang tidak demokratis, cenderung oligarkis, bahkan individualis. Dan ada vested interest di dalamnya. Ketua umum partai politik itu ada dua saja seleranya. Mengumpulkan harta kekayaan sebanyak-banyaknya, kita bisa tunjuk orangnya. Kedua, ingin berkuasa selama-lamanya. Nah, ini yang kemudian agak sulit ketika ada cara untuk melakukan demokratisasi partai politik, karena begitu dia tidak menjadi ketua umum partai politik, maka pundi-pundi itu tidak akan mengalir lagi ke dia. Pundi-pundi yang paling gampang itu adalah pundi-pundi pilkada. Pilkada itu kan contoh nyata bagaimana kemudian partai politik itu tricky. Tanda tangan itu harus dari ketua umum dan sekjen partai politik. Maksudnya adalah biar setorannya itu pada elit di pusat. Dan kita tahu bahwa semua pilkada itu harus bayar per kursi kepada elit-elit di DPP. Sementara elit di DPD atau DPC itu hanya jadi broker saja, penghubung. Ya dapat cipratan juga tapi kecil, kira-kira begitu ya. Nah, yang begini-begini ini agak sulit. Ada yang barangkali tidak berpikir uang, tapi berpikir bagaimana dia menjadi elit politik forever, sampai mati, kira-kira begitu. Terserah dia, mau dia berhenti kapan, itu adalah kehendak dia. Dan biasanya partai itu mengatakan apapun putusan partai tergantung ketua umumnya, ya, tergantung ibu dan bapak itu, kira-kira begitu ya. Karena itu menurut saya lembaga bangsa enggak. DPT ini menurut saya hanya satu celah saja untuk adanya kecurangan pemilu. Karena begini, asumsi saya, walaupun DPT-nya benar, tapi kecurangan pemilu itu tetap akan terjadi kalau governance pemilunya tidak diperbaiki. Sebagai contoh presidensial threshold yang head to head. Katakanlah asumsinya DPT-nya benar, Tetapi siapa yang bisa mengawal penghitungan suara dari daerah terpencil sampai ke KPU pusat? Yang bisa mengawalnya adalah orang-orang calon-calon yang memiliki instrumen kekuasaan yang luar biasa, yaitu yang menguasai jaringan militer, polisi, dan BIN. Kira-kira begitu. Karena itulah kemudian siapapun yang menguasai itu dalam kontestasi yang head to head, maka dia mudah sekali memenangkan pertarungan. Tapi kalau calonnya banyak, maka bisa jadi ada yang namanya fragmentasi. Kita tidak bisa melihat polisi itu satu arus, tidak bisa melihat tentara itu satu arus, ya kan? Kalau BIN barangkali tergantung kepalanya. Tetapi intinya adalah semakin banyak calon, maka akan ada fragmentasi resources negara yang bisa digunakan. Sehingga tidak menumpuk kepada satu, atau kalaupun terbagi dua, sudah kelihatan siapa yang unggul. Karena ternyata resources terbanyak itu akan kepada salah satu calon. Sama seperti media massa. Dalam Pilpres kemarin tidak imbang. Karena media-media mainstream itu rata-rata pro-incumbent, baik terus terang maupun malu-malu. Misalnya Metro TV, Kompas TV. Kalau Kompas TV kan agak malu-malu. Grup Tempo itu pro ke Presiden Jokowi agak malu-malu. Tapi sekarang begitu jantung mereka dihunjam, dikoyak, yaitu pelemahan KPK, mereka berontak. Yang berontak itu Kompas misalnya, Tempo terutama, karena media ini adalah media yang sangat concern terhadap pemberantasan korupsi. Dan ternyata Presiden Jokowi tidak berada pada garda itu ketika terpilih untuk kedua kalinya. Kemudian pelatihan anggota DPR bukan isu yang substantif dan krusial kalau
yang namanya peran partai politik, demokratisasi internal sudah dijalankan. Karena teorinya adalah calon-calon itu akan bottom up, betul-betul dari bawah. Konvensi partai politik itu akan membuat munculnya bibit-bibit dari partai politik tersebut. Artinya tidak perlu bottom up, tidak perlu top down ya. Kemudian BUMN rugi, saya belum mau menjawabnya, nanti saja. Pemerintah mendengar, ya itu masalah kita. PAW saya kira terlalu teknikal ya, nanti kita bisa berdebat, tetapi intinya adalah barangkali kita harus menghilangkan ketentuan mengenai recall yang didasarkan pada hal-hal yang sifatnya politis. Itu dulu yang dihilangkan. Tapi hal-hal yang sifatnya pelanggaran hukum, pelanggaran etika, apalagi kejahatan, itu ya pasti harus tetap dipertahankan. Kemudian terakhir saya ingin menjawab, apa yang paling radikal hari ini yang bisa mengubah? Maka pertanyaannya adalah apa yang kita yakini sebagai cara untuk menjawab persoalan bangsa ini. Tadi saya mengatakan demokratisasi internal partai politik. Itu terlalu abstrak. Kalau saya kerucutkan lagi, apakah masalahnya di leadership? Misalnya kalau kita sepakat bahwa masalahnya di leadership, maka ya ada dua kemungkinan. Kita enforce leadership tersebut dengan orang-orang baik, agar kemudian dia pro perubahan yang substantif tadi, yang saya katakan tadi, ada perbaikan-perbaikan yang dimulai dari kekuasaan ini, ya, primus inter pares presiden. Tapi kalau memang tidak bisa lagi, maka sah bagi rakyat untuk mengatakan ya dia diganti saja di tengah jalan. Karena itu adalah ayat-ayat konstitusi juga. Karena kita tidak bisa mempertahankan leader ya dan leadership yang tidak mampu mengawal dan membawa negara ini pada perubahan yang lebih baik sesuai dengan pesan konstitusi kita. Saya kira itu. Bukan main, luar biasa. Tapi kalau diganti tengah jalan dengan impeachment, tidak mungkin di DPR. Karena DPR dikuasai oleh eksekutif. Ya, jadi kalau kita lihat yang namanya pergantian presiden itu 3 jalan. Pertama adalah pasal 22E pemilu. Itu 2024. Yang kedua adalah pasal 7A dan 7B itu adalah pemakzulan atau impeachment atau pemberhentian presiden. Itu sangat tergantung pada konstelasi kekuasaan. Kan begitu? Nah yang ketiga nih ngeri-ngeri sedap, pasal 8, yaitu pengunduran diri presiden yang sangat tergantung pada kemauan rakyat banyak. Dan Indonesia pernah mempraktekkan tiga-tiganya. Iya, kalau sudah tidak dipercaya rakyat. Oke. Ya. Yang melalui pemilu sudah, ya kan? Yang melalui pemakzulan sudah, yaitu Soekarno dan Gus Dur. Yang melalui pengunduran diri sudah, yaitu Pak Harto tahun 98. Baik, luar biasa. Kita kembalikan ke chairman dari FDA Forum Tanah Air Indonesia, yaitu Bang Tata yang ada di New York. Silakan Bang Tata. Terima kasih. Ya, yang paling pertama tentu terima kasih ke Pak Refli yang selalu bersedia untuk memberikan pencerahan dan berbagi ilmu. Sangat kita perlukan, khususnya kita yang diaspora ya, karena mengikuti perkembangan hukum yang selalu dinamis ini, kalau diikutin secara awam itu kadang-kadang nggak mudeng gitu. Tapi setelah dijelaskan sama Pak Refli, kelihatannya teman-teman udah mulai mengangguk gitu. Nggak tahu ngangguknya ngerti atau ngangguknya kurang ngerti, itu kurang jelas. Gitu. Well informed. Iya, tapi yakinlah sekarang dengan seringnya Komite Polhukam juga diskusi internal, sehingga saya kira itu memberikan suatu nilai tambah buat kita dari Forum Tanah Air untuk bisa memberikan usulan-usulan atau gagasan-gagasan yang lebih komprehensif dan lebih konkret untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Forum Tanah Air mengucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video-video kami.